Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang muda yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap hari Sabtu kita akan mengawali taklim kita dengan zikir mujahadah al-asmaul husna ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Selanjutnya buat Bapak Ibu yang muda, para donatur majelis zikir Asmaul Husna, mudah-mudahan rezekinya senantiasa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya buat Bapak Ibu ayah muda, para jamaah semua yang hadir di live streaming Instagram saya, mudah-mudahan yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bekerja diangkat pangkat dan jabatan, yang berusaha dan berdagang lancarkan seluruh usaha dan dagangannya, yang sudah punya anak keturunan dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang belum punya anak keturunan mudah-mudahan diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum memiliki jodoh mudah-mudahan datangkan jodoh terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semua, mudah-mudahan Bapak Ibu ayah bunda kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan juga diberikan kesempatan untuk bisa berziarah ke Masjidil Aqsa di Palestina ala hazinnya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatin lahi tammati min syarri ma khalaq.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbaru Mutakhabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'in ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Zakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafiz ya ya Jalilu ya Karim ya Rakibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Sahil ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhti ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rasidu ya Sabur Azzazan la zikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wali walidina wa zuriyatina kafir anna sayyiatina wastur ala uyubina wadbur ala nuqanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'a halalan tayyiba wa amalan saliha
ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا واصلح أجسادنا دائم حياتنا إلا الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا منا بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر zaman. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk di lanjutan materi, yaitu tentang tata cara salat Jumat. Walaupun mungkin yang nonton juga ada ibu-ibu, mungkin bisa memberitahu untuk suaminya ya. Kalau ada yang lanang yang nonton, alhamdulillah. Walaupun sekarang kita sedang kondisi salat Jumat dihimbau untuk tidak diadakan di Kota Palembang dalam rangka memutus rantai pandemi COVID-19. Namun setidaknya kita memiliki atau memerlukan kajian ilmu tentang salat Jumat. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketahuilah bahwa sesungguhnya hari Jumat adalah salah satu hari raya orang Islam dan salah satu hari mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Jum'ah wa huwa sayyidul ayyam, kata Rasul, hari Jumat ini adalah penghulu dari segala hari, hari yang istimewa. Tadi barusan ada yang WA ke saya bertanya tentang sedekah hari apa saja saya nak sedekah. Saya bilang seluruh hari boleh baik dan bagus bersedekah, tapi kalau nak ngambil Sayyidul Ayyam di penghulu segala hari, maka sedekah di hari Jumat. Itu luar biasa fadilah yang akan kita dapatkan. Bahkan orang yang meninggal di hari Jumat pun, kata Rasul, adalah orang yang insya Allah terbebas dari siksa kubur. Dari fitnatil qabri. Ma min mu'minin yamutu yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu fitnatal qabri. Tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia di malam Jumat atau hari Jumat kecuali Allah bebaskan dia dari fitnah kubur, dari siksa kubur ya. Dan menurut guru-guru kami, orang yang wafat malam Jumat atau hari Jumat adalah termasuk ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan baru-baru ini saya kehilangan seorang sahabat tercinta, seorang sahabat yang luar biasa, Bapak Haji Didi Apandi, atau yang biasa kita kenal dengan Haji Didi. Beliau ketua FITI Sumatera Selatan. Beliau wafat malam Jumat yang lalu di rumah sakit. 1 atau 2 hari sebelum wafat saya sempat ber-SMS, ber-WA dengan beliau. Ternyata Allah sayang dengan beliau. Kamis malam Jumatnya, kalau tidak salah pukul 23 malam, beliau menghembuskan nafas terakhir. Saya WA ke harim beliau, istri beliau. Saya katakan bahwa insya Allah Pak Haji min ahlil khair, beliau orang yang baik. Insya Allah sekarang sudah senang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari. Hari yang dikhususkan oleh Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terdapat saat-saat ijabah yang dirahasiakan. Ini kata guru ana, di hari Jumat itu seluruh doa-doa diijabah oleh Allah kemarin. Dan ada saat-saat waktu di mana doa diijabah oleh Allah. Apalagi dia hari Jumat di bulan puasa pula. Ini salah satu tempatnya kata guru ana itu antara asar sampai ke maghrib. Jadi di antara asar sampai ke maghrib itu jangan turunkan tangan, angkat tangan berdoa, atau minimal kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena itu adalah saat-saat di mana kata guru ana doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tempat ini masih dirahasiakan oleh kata Imam Al-Ghazali ya. Tetapi itu adanya di hari Jumat. Oleh karena itu bersiap-siap untuk memuliakan hari Jumat sejak hari Kamisnya dengan cara membersihkan pakaian yang akan dipakai pada hari Jumat dan memperbanyak membaca istighfar serta tasbih di hari Kamis sore. Karena sesungguhnya waktu tersebut keutamaannya sama dengan keutamaan hari Jumat. Jadi niatnya kita nak mengistimewakan hari Jumat ini, kita mulai dari hari Kamis sore. Dan kita alhamdulillah
Saya di rumah ini Kamis malam Jumat sudah 20 tahun. Ya 20 tahun ya. Tahun 2020 dari tahun 2010. 10 tahun berarti. Ya. Sudah 10 tahun di rumah ini setiap Kamis malam Jumat ada zikir Asmaul Husna. Jadi kami setiap Kamis malam Jumat itu di sini bapak-bapak dan ibu-ibu melaksanakan zikir mujahadah Asmaul Husna, dan juga Sabtu pagi di Simpang Limo, Lebong Serang di Geraha Tiara juga kami mengadakan zikir Asmaul Husna. Jadi setiap malam Jumat di rumah ini mengadakan zikir Asmaul Husna, kecuali sekarang sudah sedih juga kali, sudah 6 minggu lah dan 6 pekan kami tidak berzikir Asmaul Husna. Banyak jemaah yang rindu, Ustaz kapan zikir lagi, dah acak coronanya masih. Kalau bicik Rona ini hilang dari Palembang ini, insya Allah kita mulai lagi berzikir. Lalu kemudian niatlah untuk melakukan puasa di hari Jumat, tetapi harus sambung dengan hari Kamis atau dengan hari Sabtu, karena di dalam hadis Nabi terdapat keterangan bahwa mengkhususkan puasa di hari Jumat dengan hukumnya makruh. Jadi kita ada sebuah hadis yang Rasul katakan bahwa kita tidak boleh mengkhususkan puasa di hari Jumat saja. Tetapi kalau kita puasanya ketemu di hari Jumat, tidak apa-apa. Ya, apalagi sekarang bulan Ramadan kan, hari Jumat kemarin kita puasa. Tahu Bapak Ibu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap kalender Hijriah kecuali Zulhijjah ya. 13 Zulhijjah tahrim itu. Ya, waktu tahrim itu haram untuk berpuasa. Kita puasa ketemu misalnya Kamis, Jumat, Sabtu atau Jumat, Sabtu, Ahad, tidak apa-apa itu. Ini karena kita menggandengnya dengan Kamis atau Sabtu. Lalu kemudian setelah fajar muncul hendaknya engkau mandi, karena mandi pada hari Jumat adalah sunnah yang ditekankan atau setiap orang yang balik. Namanya mandi sunnah ya, mandi sunnah di hari Jumat. Lalu kemudian berhias dan berpakaianlah dengan pakaian putih karena warna itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbaju yang paling disenangi oleh Allah itu adalah pakaian putih. Makanya Rasul ketika meninggal dunia pun dikubur dengan kain kafan yang berwarna putih. Lalu pakailah minyak yang paling semerbak, wangi, dan lakukanlah pembersihan badan dengan mencukur rambut kepala dan kumis, mengerik bulu ketiak dan sebangsanya, memotong kuku, bersiwak, dan menggunakan semua jenis kebersihan dan keharuman yang lainnya. Ini disunahkan kita lakukan di hari Jumat. Bergegaslah ke masjid jami di pagi hari dan berjalanlah dengan tenang disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi bergegaslah pergi ke masjid jami. Jadi kalau mazhab Syafi'i sebenarnya di satu wilayah itu hanya satu tempat dipakai untuk sholat Jumat. Itulah disebut dengan masjid jami atau masjid Jumat. Ya, masjid yang besar. Cak Palembang ini dulu cuman di Masjid Agung adakan sholat Jumat dulu. Sekarang sudah banyak masjid kita melaksanakan sholat Jumat galau. Bahkan ada yang lebih parah. Masjid itu bertemu buntut, ini masjid sini masjid, hanya karena beda mazhab, ini muat masjid sini muat masjid, berabe, itu bahaya. Ini dalam mazhab Syafi'i bahaya itu sholat Jumat yang berdampingan masjid itu. Jadi kita bahas bab khusus itu karena bisa menyebabkan Jumat kita menjadi tidak sah. Makanya saya minta kepada masyarakat ya, pengurus masjid, kalau ada hal yang tidak ketemu dimusyawarahkan. Jangan dikit-dikit nak bangun masjid, dikit-dikit nak bangun masjid. Jemaahnya tidak bertambah, masjidnya bertambah. Walhasil jemaah yang itulah dibagi dua. Ya, bayangkan misalnya di kampung ini ada masjid Sikok, berarti kamu kampung inilah yang sholatnya. Maka ada yang muat masjid Sikok lagi. Jemaah ini dibagi dua lagi. Ada muat masjid lagi dibagi 3. Ujung-ujung masjid itu dibagi wong aja. Ya tak? Hati lagi nak semayang, bangun ke wong aja kerok aja. Maka yang lebih utama bukan menghias-hiasi nak bangun banyak-banyak ke masjid. Bagaimana cara kita bisa memakmurkan masjid yang ada. Apa yang tidak sepaham dengan kita kalau bisa dirapatkan, dimusyawarahkan. Jangan dikit-dikit nak bangun, dikit-dikit nak bangun masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man raha ila jum'ati fi sya'atil ula wa ka'annama qarba badana. Wa man raha fi sa'ati saniyah fa ka'annama qarbal bakhara. Wa man raha fi sa'ati salisa fa ka'annama kharbal kabsan. Akhrana. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama kharraba dajaja. Wa man raha fi sa'atil khamisha wa ka'annama kharbal bayda." Ini hadis buat bapak-bapak nih ya, ibu-ibu tengok ke lakinya kalau boleh Jumat kaget. Perhatikan ini, wong sholat Jumat itu beda-beda itu keutamaan. Barang siapa berangkat ke masjid sholat Jumat di waktu pertama, maka seperti berkorban unta. Barang siapa berangkat di waktu kedua, maka seperti berkorban sapi.
Barang siapa berangkat di waktu ketiga maka seperti berkurban kambing. Barang siapa berangkat di waktu keempat maka seperti berkurban sedekah ayam. Dan barang siapa berangkat di waktu kelima maka seperti berkurban atau bersedekah telur. Bayangkanlah. Atau di dalam hadis yang lain Rasul katakan fa idza kharajal imamu tuwiyat suhufu wa rufiat akhlam wajtama'atil malaikatu 'indal mibrar yastami'una dzikr. Ketika imam khatib telah naik maka buku catatan amal telah ditutup, pena amal telah diangkat dan para malaikat berkumpul di dekat mimbar, mereka mendengarkan nasihat atau khutbah. Jadi maksudnya waktu pertama tu kita datang pagi sebelum imam datang, ya. Nah, itu sama dengan kita berkorban unta, sedekah unta. Lalu kita datang, khotib sudah datang, sama dengan korban sapi. Kita datang, khotib sudah khutbah, itu sama dengan sedekah ayam, sedekah kambing, ya tak? Kita datang, khotib sudah khutbah kedua, sama dengan sedekah ayam. Kita datang, khotib sudah selesai khutbah, itu sama dengan sedekah telur ayam. Mana kamu datang ke masjid, boleh masbuk, selesai boleh tai ayam, berarti ya tak? Nanti lagi nak dapat pahala apa? Ini dalam hadis ini tadi ketika khatib naik mimbar, kita baru datang sama dengan sedekah ayam. Kalau bahasa hadis ini tadi amal sudah ditutup. Boleh kita ibarat kita ni gugur kewajiban wae, pahala tidak boleh lagi. Kenapa? Karena buku amal sudah ditutup, malaikat sudah dengar ke khutbah. Makanya kalau nak datang di waktu Jumat itu datanglah sebelum khatib dah datang atau sebelum khatib naik mimbar. Ini dah mentang-mentang rumah samping masjid, kapan ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa itu baru ngaca-ngaca, wa itu ngake sewet ni. Boleh apa? Boleh teh ayam wa tu. Orang semayang baru keluar dari rumah, Makanya perhatikan Bapak-bapak ini. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat sesungguhnya manusia di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala saat di surga, kedekatan mereka dengannya akan sesuai dengan bergegasnya mereka untuk salat Jumat. Jadi masya-Allah ni. Jadi yang paling banyak utama ni dapat unta ni marbot. Ngapa duluan dia masuk masjid? Orang belum masuk dia lah masuk. Bersih ke rupanya malaikat lah nyonteng marbot keluar lagi je malaikat hapus lagi rupanya keluar masuk marbot rupanya sangkut nak itikaf di masjid dah. Setelah engkau masuk masjid maka ambillah barisan pertama, akan tetapi jika telah penuh dan jamaah telah berkumpul maka janganlah melangkahi pundak mereka dan jangan lewat di depan mereka yang sedang solat. Solatlah di dekat tembok atau di dekat tiang agar mereka juga tidak lewat di depanmu, dan jangan duduk sebelum melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau bisa usahakan saf paling depan, karena kata Rasul yang paling baik, sebaik-baiknya saf itu yang paling depan sebelah kanan. Seburuk-buruknya saf tentu yang paling belakang. Makanya usahakan semaksimal mungkin berada di saf yang terdepan. Jangan engkau meninggalkan solat tersebut walaupun saat engkau masuk imam telah berkhutbah. Baiknya engkau tetap melakukannya dengan ringkas dan lebih cepat daripada biasanya. Jadi kalau kita telat masuk, imam sudah khutbah, apa kita langsung duduk? Ustaz, tidak. Yang diajarkan oleh Imam Ghazali, kita tetap melaksanakan tahiyatul masjid dengan meringkas. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau masuk masjid dan waktu masih panjang, maka lebih utama engkau salat dengan 4 rakaat, yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas 50 kali setelah Al-Fatihah di dalam setiap rakaat. Diterangkan di dalam sebuah hadis, ana man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adatu minal jannati aw yura lahu. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan hal tersebut tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga atau sebelum surga diperlihatkan kepadanya. Jadi kalau yang mengistiqomahkan salat sunat 4 rakaat sebelum Jumat dengan membaca kulhu dengan membaca qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas 50 kali setiap rakaat, itu kata Rasul jaminannya, ya. Dalam hadis dikatakan dia tidak akan meninggal sebelum dia melihat tempatnya di surga atau sebelum surga diperlihatkan kepadanya. Makanya kita galak jengok wong zaman bingen tu kalau meninggal kiai-kiai itu kan senyum. Kenapa? Karena dia sudah melihat surga, tempat di mana dia bakal tinggal. Makanya senyum. Kan macam-macam orang meninggal, ada yang senyum, ada yang nyelit. Ngapa dia nyelit? Karena diperlihatkan neraka, balasan terhadap amal-amal jahat yang dia gawikan. Oh, itu Ustaz. Iyo, kalau dia senyum berarti kita yakini dia bakal masuk surga. Kalau dia nyelit atau ini, kita yakini dia bakal masuk neraka. Ada yang nanya kayak, kalau kedip-kedip Ustaz? Oh, kedip-kedip belum mati berarti dia tu. Dong mati kedip-kedip. Ya tak? Jadi ada yang mejem, ada yang senyum gitu kan, ada yang nyelit macam-macam. Kalau kedip-kedip belum, berarti belum mati sakaratul maut kali ya dah.
Lalu kemudian kata Imam Al-Ghazali, diajarkan apabila engkau masuk masjid dan waktu masih panjang, banyaklah berzikir. Baca surah Al-Ikhlas 50 kali. Itu fadilahnya. Kalau tidak surga dijenguk dengan dia akan jenguk surga terlebih dahulu. Termasuk amalan sunnah pula dengan 4 rakaat tersebut engkau membaca 4 surat, yaitu surah Al-An'am rakaat pertama, Al-Kahfi rakaat kedua, At-Taha di rakaat ketiga, dan surah Yasin di rakaat keempat. Jika engkau tidak mampu, maka bacalah surah Yasin, surah Duhan, surah Sajadah, dan surah Al-Muluk. Jangan meninggalkan membaca surah-surah tersebut pada malam Jumat, karena terdapat pahala besar di dalam membacanya. Barang siapa tidak membaca dengan baik, maka hendaknya memperbanyak bacaan surah Al-Ikhlas, perbanyak pula membaca salawat kepada Nabi SAW, terutama di hari Jumat. Jadi tidak ada amalan yang utama di hari Jumat, kecuali memperbanyak salawat kepada Rasul. Jika imam berdiri dan telah naik mimbar, maka selesaikan salat dan pembacaan Al-Quranmu dengan segera. Apalagi sekedar berbicara atau obrolan, sibukkanlah dengan menjawab azan. Kemudian dengarkanlah khutbah dengan penuh perhatian dan jangan berbicara di saat khutbah disampaikan. Karena dalam sebuah hadis diserahkan, ana man qala li sahibi wal imamu yahtubu ansid au sah faqad lawa wa man lawa wala jum'ata lahu. Kata Rasul, sesungguhnya barang siapa berbicara dengan temannya ketika imam sedang berkhutbah, walaupun dengan perkataan dia, maka dia telah berbuat sia-sia. Dan barang siapa main-main, maka tiada Jumatan baginya, pada Jumatan lahu. Jadi tidak terhitung Jumat baginya. Karena ucapan diam adalah bicara, maka jika ingin melarang seorang, tidak cukup dengan isyarat, bukan dengan perkataan. Cukup macam ini. Nah, macam ini. Hai kamu cukup. Macam itu. Kemudian lakukanlah solat mengikuti imam. Jika telah selesai sholat Jumat, sebelum berbicara, bacalah suratul Fatihah, surat Ikhlas, surat Falak, dan surat An-Nas masing-masing 7 kali. Dengan amalan ini, Allah akan menjagamu sampai Jumat berikutnya, dan insya Allah akan memintengi dirimu dari setan. Jadi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kalau selesai Jumat, baca 7 kali. Sebelum posisi kita berubah kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar, bacalah ini tadi Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali. Itu akan dilindungi, padilahnya adalah dilindungi dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Setelah itu bacalah doa berikut ini. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghni bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatika bi fadlika amman siwak. Ya Allah, wahai Zat yang maha kaya, wahai Zat yang maha terpuji, wahai Zat yang maha mulia, wahai Zat yang maha mengembalikan, wahai Zat yang maha penyayang, memulai, bukan memuliakan. Wahai Zat yang maha mencintai, jadikanlah aku merasa cukup dengan rezeki halalmu, agar aku jauh dari haram. Tinggalkan aku merasa cukup dengan taat kepadamu, agar aku tidak bermaksiat kepadamu. Dan jadikanlah aku merasa cukup dengan pemberianmu, agar aku tidak membutuhkan selain Zatmu. Jadi kita berdoa kepada Allah, minta dicukupkan, ngerasa cukup. Jadi kalau nak ngomong bercerita kurang, nak berjebun mak mana biar rezeki ni kurang tu lah. Duit ni nak banyak mak mana biar kurang tu lah. Gaji 2 juta cukup HP Nokia buruk, Nokia pisang. Gaji 20 juta nak pakai Android, Naik gaji 50 juta nak pakai HP iPhone yang harga 20 juta. Cak itulah tak bakalan kurang. Bergaji waktu 5 juta cukup pakai Kejangkeren. Naik gaji 10 nak naik Xenia Avanza. Naik gaji jadi 25 lah nak naik Innova. Naik gaji 30 naik Pajero. Jadi kalau nak berbicara cukup, tak cukup terus. Makanya kita berdoa kepada Allah minta kecukupan. Sama macam video kemarin saya dapat sharean dari kawan. Dia tentang bapak-bapak yang bergaji 2.000 rupiah. Dia ngomong bergaji 2.000 rupiah. Sudah sangat berkah. Kenapa? Katanya bisa beli keropok, bisa minum air. Belakangan aku dapat lagi berita, rupanya Wak itu punya rumah 2 tingkat, punya motor. Oh ya Allah ya Karim. Jadi banyak warganet nih yang simpatik, pengen ngasih bantuan. Gila ditemui rupanya rumahnya 2 tingkat. Ada motor Wak itu. Ada videonya, gambarnya anda dapat, dia didatangi polisi. Ini ada banyak modus. Ada cerita yang untuk ojek online yang norong motor dinjuk baim uang duit ni. Rupanya memanglah modusnya nian. Jadi acak-acak norong apa nak jong tak kalah. Aduh ya Allah, ini hari macam-macam cara orang nyari duit ni. Banyak modus, cari yang halal-halal bela, Minta dengan Allah. Kita ni masih yakin, jangan mudah ngeluh dengan manusia. Tapi mintalah, ngomonglah segala masalah kita dengan
Allah, banyak macam-macam jarang nyari duit sekarang, modus-modus ini. Ria nah, ya. Ya, seolah-olah kita tidak yakin dengan kekuasaan Allah. Mintalah. Banyak mudi-mudi kan sekarang karena medsos ini kan cepat viral. Ada yang agak nerenyuh dikit viral. Kita ini kan maklum lah, kita nyingok ya. Nyingok wong kadangan, ya Allah kesian ya ini kita. Ada rupanya kadang memang dibuat-buat supaya kita tampil kesian. Kemudian lakukan sholat sunnah setelah Jumat dengan 2 rakaat. Boleh juga dengan 4 rakaat atau 6 rakaat dengan cara 2-2. Semua cara itu berdasarkan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kesempatan yang berbeda-beda. Jadi boleh 2, boleh 4 ya, tapi kalau Imam Syafi'i tetap mengajarkan mazhabnya 2-2. Kemudian tetaplah untuk i'tikaf di masjid sampai datangnya waktu maghrib atau waktu asar. Berusahalah meneliti menunggu saat-saat diijabahnya doa yang tadi saya bilang antara asar ke maghrib, karena bisa jadi engkau mendapatkannya dalam keadaan engkau khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan hati kepadanya. Janganlah engkau bergabung dengan majelis-majelis ngobrol atau menjadi pertemuan untuk bercerita, akan tetapi duduklah di dalam majelis ilmu yang terdapat di masjid, yaitu ilmu yang menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa ketika terbit, ketika tergelincir dan ketika terbenamnya matahari, ketika iqamah dikumandangkan, ketika khatib naik mimbar, ketika manusia berdiri hendak sholat Jumat, karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu menurut pendapat banyak ulama adalah waktu-waktu yang doa-doa kita diijabah oleh Allah. Berusahalah pula untuk bersedekah di hari Jumat dengan apapun yang engkau mampu, walau sesuatu yang sedikit. Yang tadi saya bilang, sedekah yang paling afdal adalah sedekah di hari Jumat, di Sayyidul Ayyam. Ya. Lalu kemudian berpuasa, sholat, membaca Al-Quran, zikir, i'tikaf, dan pahala yang menanti sholat berjamaah. Pahala ini penting kita raih di hari Jumat. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi hari yang luar biasa buat diri kita. Yang penting intinya adalah jadikan hari Jumat sebagai hari khusus untuk akhiratmu di dalam satu Jumat, agar ia mampu menjadi pelebur dosa yang terjadi pada hari-hari ini. Bolehlah Senin sampai Kamis, Jumat, Ahad kita untuk dunia, hari Jumat spesialkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yasma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan baraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.